Tabanan pada tanggal 14 Juli 2021 akan segera kita mulai. Sebelum itu, kita akan buka acara ini dengan mengaturkan pananjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Baiklah, acara pada hari ini akan diisi dengan pemberian materi oleh Bapak Kepala Sekolah mengenai sejarah SMK Saraswati 3 Tabanan. Kepada Bapak Ide Bagus Cahya Ambarajaya selaku Kepala Sekolah, disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ide Bagus Cahya Ambarajaya. Saya selaku Kepala SMK Saraswati 3 Tabanan. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih dan ucapan selamat datang bagi seluruh siswa baru periode 2021-2022. Besar harapan saya agar seluruh siswa baru dapat melaksanakan pendidikan di Satuan Pendidikan SMK Saraswati 3 Tabanan sebaik mungkin sehingga nanti menjadi bekal untuk kesuksesan kalian di masa depan. Pada kesempatan ini saya akan mengutarakan beberapa hal terkait tentang sejarah dari SMK Saraswati 3 Tabanan, visi misi dari sekolah serta program-program yang ada di SMK Saraswati 3 Tabanan. Untuk sejarah SMK Saraswati 3 Tabanan, sebelum bernama SMK Saraswati 3 Tabanan, sekolah ini bernama TGA atau Taman Guru Atas, di mana sekolah ini diperuntukkan untuk siswa-siswa yang ingin mendaftarkan dirinya atau mengabdikan dirinya pada dunia keguruan. Namun, pada tahun 1990 melalui sebuah keputusan dari pemerintah bahwa TGA tidak diperkenankan kembali untuk beroperasi. Maka dari itu, Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati mengalihfungsikan TGA atau Taman Guru Atas menjadi Sekolah Menengah Industri Pariwisata yang pada waktu itu kerennya dikatakan sebagai SMIP Saraswati Tabanan. Pada periode awal berdirinya SMIP Saraswati Tabanan terdapat dua jurusan, yaitu jurusan Akomodasi Perhotelan serta jurusan Usaha Jasa Perjalanan Wisata atau yang kita kenal sekarang dengan sebutan travel. Kembali SMIP Saraswati Tabanan bertransformasi menjadi SMK Saraswati 3 Tabanan melalui putusan pemerintah pusat yang menyatakan bahwa sekolah menengah industri dikategorikan menjadi sekolah menengah kejuruan. Seperti yang kita ketahui bersama, SMK Saraswati 3 Tabanan telah memiliki dua program keahlian, yaitu pertama program keahlian perhotelan dan yang kedua program keahlian tata boga. Berbicara tentang pariwisata, maka kita tidak bisa pisahkan dengan Pulau Bali. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Bali menjadi daerah tujuan wisata dan dilirik oleh dunia karena Bali memiliki keanekaragaman budaya yang beragam, alam yang indah dan lestari, serta populasi manusia yang sangat ramah dan juga sangat sopan santun. Maka dari itu di Pulau Bali sangat banyak terdapat sarana penunjang pariwisata. Katakanlah hotel, restoran, bar, arena rekreasi, bahkan pemerintah juga mengedepankan program desa wisata. Program-program tersebut ditunjang oleh pemerintah guna mendapatkan pendapatan serta menyerap tenaga kerja yang handal sehingga terserap pada dunia usaha maupun dunia industri. Demi menunjang terciptanya tenaga kerja yang terampil dan profesional, maka pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di bawah naungan Direktorat Jenderal Vokasi agar menyiapkan SMK-SMK menjadi sekolah yang berorientasi maju di sistem pembelajaran sarana prasarana serta karakteristiknya. Sejalan dengan visi pendidikan Indonesia, maka visi dari SMK Saraswati 3 Tabanan adalah SMK Saraswati 3 Tabanan mewujudkan SMK pusat keunggulan di bidang hospitality di Kabupaten Tabanan
menuju Indonesia maju, berdaulat, mandiri, berkarakter, menuju profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa SMK Saraswati 3 Tabanan itu merupakan sekolah rakyat. SMK Saraswati 3 Tabanan dikatakan sebagai sekolah rakyat karena biaya untuk bersekolah di sini sangat murah dan sangat terjangkau oleh masyarakat. SMK Saraswati 3 Tabanan juga merupakan SMK pusat keunggulan yang ada di Kabupaten Tabanan dan juga merupakan sekolah penggerak, sekolah pengembang, dan sekolah rujukan. Berbagai predikat dan prestasi yang diterima oleh SMK Saraswati 3 Tabanan, baik dari segi bantuan pemerintah pusat maupun dari bantuan pemerintah daerah. Adapun program-program yang terdapat di SMK Saraswati 3 Tabanan itu sangatlah beragam. Yang pertama, ada kegiatan observasi. Observasi ini kita laksanakan di kelas 1. Jadi, anak-anak kelas 1 itu akan kami turunkan ke lapangan, baik itu ke dunia usaha maupun ke dunia industri. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan apa saja yang ada pada dunia usaha maupun dunia industri, baik dari segi cara kerjanya, seluk-beluk yang ada di dunia usaha maupun dunia industri, serta mekanisme pekerjaan apa saja yang ada di dunia usaha maupun dunia industri. Selanjutnya, kita juga ada program on the job training. Program ini kita akan laksanakan di kelas 2, di mana program on the job training ini SMK Saraswati 3 Tabanan telah menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai macam hotel yang ada di Pulau Bali itu sendiri, seperti daerah Sanur, Ubud, Kute, Canggu, Legian, Seminyak, dan lain sebagainya. Pada era tahun 2000-an, SMK Saraswati 3 Tabanan dipercaya sebagai outlet untuk program prakrin luar negeri. Pada masa itu, SMK Saraswati 3 Tabanan telah memberangkatkan beberapa siswa ke daerah Malaysia. Beberapa siswa kami ditempatkan di daerah Putrajaya, Penang, Pahang, Kuala Lumpur, dan lain sebagainya. Program prakrin luar negeri tersebut melalui MOU kerjasama yang dilaksanakan oleh SMK Saraswati 3 Tabanan dengan pemerintah pusat di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun untuk saat ini program prakrin luar negeri tidak dapat dilaksanakan kembali karena ada satu sekolah, tetapi bukan dari Bali, yang menyalahgunakan wewenang atau menyalahgunakan MOU dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi. Lalu ada program kelas industri. Adapun program kelas industri ini, kami bekerja sama dengan dunia usaha maupun dunia industri untuk memberikan jam pengajarannya kepada mereka. Jadi di sini pihak dunia usaha maupun dunia industri dapat memberikan ilmunya atau mentransfer ilmunya kepada para siswa didik yang ada di SMK Saraswati 3 Tabanan. Lalu untuk komponen pembelajaran atau yang biasa kita kenal dengan kurikulum, SMK Saraswati 3 Tabanan telah bekerja sama atau melakukan program link and match kurikulum itu dengan berbagai macam dunia usaha atau dunia industri serta dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Bali. Kerjasama MOU untuk link and match kurikulum dengan dunia usaha maupun dunia industri itu sudah terjalin dengan The Jayakarta Bali, G Hotel, Fairfield by Marriott Legian Bali Hotel, Anantara Resort, dan lain sebagainya. Lalu program link and match kurikulum dengan perguruan tinggi, SMK Saraswati 3 Tabanan telah menjajaki kerjasama dengan Politeknik Negeri Bali dan Undiksa, serta SMK Saraswati 3 Tabanan juga telah bekerjasama dengan beberapa LPK yang dari Bali, seperti contohnya dengan Yedi Jananya dan juga BETA. Program link and match ini ditujukan untuk program lanjutan atau program D2 Fast Track dari SMK, serta SMK Saraswati 3 Tabanan juga telah memiliki lembaga sertifikasi profesi atau LSPP 1, di mana LSP ini merupakan lembaga yang sangat-sangat krusial fungsinya di SMK Saraswati 3 Tabanan, itu karena berfungsi untuk memberikan predikat kompeten kepada seluruh siswa. Adapun LSP P1 SMK Saraswati 3 Tabanan ini telah memiliki 11 orang asesor yang sudah biasa menguji baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya, lulusan SMK Saraswati 3 Tabanan itu sudah banyak yang terserap di dunia usaha maupun dunia industri, juga banyak yang berwirausaha, serta banyak juga yang melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi. Beberapa lulusan kami di SMK Saraswati 3 Tabanan itu sudah ada yang bekerja di kapal pesiar, banyak juga yang sudah menjadi departemen head maupun asisten manajer, serta banyak juga yang telah menjadi departemen head dan asisten manajer baik di hotel-hotel yang ada di
Pulau Bali. Banyak lulusan dari SMK Saraswati 3 Tabanan yang melaksanakan kegiatan wirausaha sendiri, mandiri di rumahnya, seperti membuka cafe shop ataupun membuka rumah makan. Serta banyak juga siswa-siswa kami atau lulusan kami yang telah melanjutkan ke perguruan tinggi. Bahkan data terakhir yang kami peroleh ada yang melanjutkan sampai ke program pasca sarjana. Oleh karena itu, adik-adik, mari kita bersatu padu. Mari kita menyatukan tekad. Kita kembangkan SMK Saraswati 3 Tabanan. Pintu SMK Saraswati 3 Tabanan terbuka untuk masyarakat umum. Kami membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya di SMK Saraswati 3 Tabanan. Jangan ragu untuk memilih SMK Saraswati 3 Tabanan sebagai sarana pendidikan bagi putra-putri kalian. Bagi kalian yang ingin menjadi pengusaha milenial, mari bergabung bersama SMIP Saraswati Tabanan. Bagi kalian yang ingin siap kerja di dunia usaha maupun dunia industri, mari bergabung bersama SMK Saraswati 3 Tabanan. SMK bisa, SMK hebat. SMIP pencetak pengusaha milenial, SMIP pencetak lulusan siap kerja. Om Santi. Ya, demikianlah tadi pemaparan materi mengenai sejarah dari SMK Saraswati 3 Tabanan. Kami ucapkan terima kasih. Materi selanjutnya yaitu mengenai kurikulum dan sistem pembelajaran yang akan dibawakan oleh Ibu Niten Sawitri. Kepada Ibu Niten, disilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, mari kita ucapkan Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, nama budaya. Mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dalam kesempatan ini kita sudah diberikan kesehatan untuk bertemu meskipun tidak secara langsung dalam kegiatan MPLS hari ini. Dan sebelumnya Ibu ucapkan selamat bergabung bagi anak-anakku sekalian bersama kami SMK Saraswati 3 Tabanan. Semoga dengan bergabungnya kalian di sini selama 3 tahun nantinya ke depannya kalian dapat menuntut ilmu sebaik mungkin dan meraih prestasi dengan baik. Dalam kesempatan ini berikan Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama Ibu Dewa Ayu Putu Niten Sawitri, bisa dipanggil dengan Ibu Niten. Di sini Ibu mengajar mata pelajaran matematika dan cake dan kue Indonesia. Nah, di sini juga Ibu diberikan amanah tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Sedikit Ibu akan memberikan informasi tentang kurikulum dan sistem pembelajaran di sekolah kita. Nah, kurikulum yang kita laksanakan di sekolah ini ada 2, yaitu kurikulum K13 yang sudah direvisi, itu akan dilaksanakan untuk kelas 11 dan kelas 12. Sedangkan untuk kelas 10 itu kita menggunakan kurikulum SMK PK, yaitu SMK Pusat Keunggulan. Nah, kalian sangat beruntung di sini bergabung dengan kami karena SMK Saraswati 3 Tabanan baru saja mendapatkan predikat SMK sebagai Pusat Keunggulan. Tabanan itu yang menjadi SMK Pusat Keunggulan itu ada 2, termasuk dengan kita. Dalam kurikulum SMK Pusat Keunggulan, di sini ditekankan pada karakter yang akan menjadikan siswa sebagai pelajar Pancasila. Ya, di dalamnya yaitu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berbineka global, siswa mampu berpikir kritis, kemudian mampu bergotong royong, kreatif dan mandiri. Kemudian dalam kurikulum SMK PK itu akan ada link and match dengan industri. Artinya apa yang ada di industri, perkembangan di industri itu kita akan adopt, kita akan pelajari di sekolah. Jadi nantinya akan ada guru tamu yang akan mengajar ke sekolah kita. Guru tamu itu artinya akan ada guru dari pihak industri yang akan mengajar siswa-siswi di sekolah ini. Jadi kalian itu tidak akan bingung nantinya tentang keadaan yang ada di industri. Kemudian untuk penilaian di sini siswa dinyatakan dapat naik kelas itu apabila menuntaskan semua mata pelajaran, dan untuk absen
maksimal kalian boleh semester 1 dan semester 2 itu 12 kali alpha dinyatakan tidak naik kelas nantinya ya. Itu untuk sistem penilaian. Kemudian untuk sistem pembelajaran dengan kondisi yang sekarang di masa pandemi ini kita menggunakan sistem daring karena pada masa ini kita masih dalam masa PKM ya. Nantinya yang akan kita gunakan itu ada kejar.id. Nah, di dalam kejar.id ini nanti kalian akan diberikan username dan password sehingga kalian bisa masuk dalam aplikasi ini ya. Kemudian di dalam kejar.id nanti ada kejar matrikulasi yang akan kalian selesaikan. Itu Ibu akan berikan waktu 2 minggu untuk kalian menyelesaikan kejar matrikulasi. Itu tujuannya supaya menyamakan pengetahuan kalian ya, karena kalian itu berasal dari latar belakang yang berbeda, dari sekolah yang berbeda, sehingga nantinya kalian itu bisa dengan gampang menyerap ilmu yang akan dipelajari di SMK. Dalam pembelajaran daring itu Ibu harapkan kalian melakukan pembelajaran seperti sedia kala. Artinya baru tidak kalian datang ke sekolah, kalian belajar seenaknya, tidak. Tetapi kita di sini belajar dikondisikan seperti kita tatap muka. Jadi pembelajaran dimulai dari pukul 7.30 dan selesai pada pukul 14.00 atau jam 2 siang. Nah, nanti di sana akan ada absensi. Ibu minta tolong kalian itu absen, kemudian mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan semestinya, sehingga akan mendapatkan ilmu. Jadi untuk kurikulum SMK PK ini dituntut pada proses. Kalau kalian tidak rajin sekolah, kalian tidak mengikuti prosesnya, nanti kalian sendiri yang akan membawa hasilnya. SMK bisa, SMK hebat, SMK Saraswati 3 Tabanan pencetak pengusaha milenial, SMK Saraswati 3 Tabanan pencetak lulusan siap kerja. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat datang dan selamat belajar, selamat meraih prestasi di SMK Saraswati 3 Tabanan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Demikianlah materi yang dibawakan oleh Ibu Militan Sawitri. Kami ucapkan terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya yaitu hubungan SMK Saraswati 3 Tabanan dengan pihak industri yang akan dibawakan oleh Ibu Mirah Gunawati. Kepada Ibu Mirah, kami persilakan. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi yang Ibu cintai dan Ibu kasihi, siswa-siswi baru SMK Saraswati 3 Tabanan. Perkenalkan, nama Ibu Ida Ayu Mirah Gunawati, biasa dipanggil Ibu Mirah. Ibu di sini dipercaya sebagai Wakil Kepala Sekolah di bidang humas atau hubungan masyarakat. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang di keluarga besar SMK Saraswati 3 Tabanan. Walaupun kita belum pernah bertatap muka, tapi Ibu percaya bahwa kalian sudah merasakan bagaimana indahnya, bagaimana nyamannya bersekolah di SMK Saraswati 3 Tabanan. Baik, di kesempatan yang berharga ini, Ibu ingin menyampaikan sedikit informasi bagaimana sih kerjasama SMK Saraswati 3 Tabanan dengan dunia industri. Sekarang ini pemerintah Indonesia sangat menginginkan atau sangat fokus untuk memajukan sumber daya manusia terutama di bidang pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Vokasi memiliki banyak sekali program untuk memajukan dunia pendidikan. Salah satu program dari pemerintah adalah program SMK Pusat Keunggulan atau program SMK PK. Sekarang ini, sekolah kita SMK Saraswati 3 Tabanan dipercaya menjadi SMK Pusat Keunggulan. Itu artinya nanti SMK Saraswati 3 Tabanan akan menjadi contoh bagi SMK-SMK yang lain untuk maju
menjadi lebih kompeten dan siap kerja. Untuk mewujudkan itu semua, pemerintah mengharuskan sekolah kita, SMK, atau sekolah kita untuk bekerja sama dengan dunia industri. Sebelumnya, sekolah kita memang sudah bekerja sama dengan puluhan hotel, restoran, dan juga villa dalam hal penempatan PKL atau siswa training. Tapi saat ini, karena kita sudah menjadi SMKPK, kita dituntut untuk bekerja sama yang lebih mendalam dengan dunia industri atau link and match. Kerjasama mendalam itu seperti apa? Tidak hanya kita bekerja sama dengan industri dalam hal penempatan siswa training saja, tapi sekarang harus sinkronisasi kurikulum. Sinkronisasi kurikulum itu seperti apa? Jadi apapun yang ada di industri akan diterapkan di sekolah. Jadi siswa akan belajar sebaliknya apapun yang ada di industri. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran berbasis proyek. Jadi siswa akan dituntut setiap hari praktek dan praktek yang menghasilkan produk yang bisa bermanfaat untuk sekolah dan juga masyarakat. Kemudian industri harus mengajar ke sekolah. Jadi anak-anak tidak hanya diajarkan oleh guru SMK Saraswati Tiga Tabanan saja, tapi juga akan diajarkan oleh pihak industri. Kemudian siswa training di industri itu sudah biasa, tapi sekarang gurunya juga training untuk meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan juga meningkatkan sumber daya manusia dari guru. Kemudian selanjutnya adalah komitmen dari industri untuk menyerap lulusan SMK. Nah, di sini misalnya jika ada siswa yang berprestasi, yang memiliki kompetensi dan keahlian yang sudah sesuai dengan standar industri, bisa langsung direkrut atau diajak bekerja tanpa melalui interview. Nah, yang terakhir adalah pengembangan teaching factory. Jadi sekolah kita punya industri khususnya di jurusan Tata Boga. Jadi setiap hari Tata Boga akan melakukan praktek menghasilkan produk yang akan dijual ke masyarakat. Itu adalah bentuk kerjasama yang mendalam atau link and match sekolah kita dengan dunia industri. Kemudian selain kita bekerja sama dengan dunia industri, kita juga bekerja sama dengan perguruan tinggi seperti Universitas Pendidikan Ganesha, kemudian bekerja sama dengan Politeknik Negeri Bali, dan juga pusat pelatihan khusus seperti Mediterania dan Bali Education Tourism Academy. Hal ini dilakukan, jadi kedepannya SMKPK ini juga menuntut sekolah kita untuk menjadi D2 Fast Track. D2 Fast Track itu apa? Jadi siswa setelah 3 tahun sekolah SMK melanjutkan kembali selama 1,5 tahun untuk mendapatkan gelar D2-nya. Jadi ini salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian dari siswa, otomatis juga menciptakan lulusan yang siap kerja. Jadi pada saat lulus nanti siswa akan mendapatkan 2 sertifikat. Yang pertama sertifikat SMK dan yang kedua sertifikat D2. Nah, selain itu kaitannya dengan kerjasama dengan industri dalam hal komitmen ketersediaan tenaga kerja, di sekolah kita juga ada lembaga bursa kerja khusus. Nah, ini adalah suatu wadah lembaga sekolah yang dibentuk untuk memberikan informasi kepada siswa mengenai ketersediaan lapangan kerja. Jadi, siswa yang sudah lulus atau alumni SMK Saraswati Tiga Tabanan tidak usah khawatir lagi karena kita sudah bekerja sama dengan industri dan nanti kita punya aplikasi. Pihak PKK kita akan mengundang siswa untuk menjadi anggota di BKK tersebut. Jadi siswa akan dikirimkan email untuk bergabung dengan BKK sekolah. Nah, saat sudah bergabung, alumni atau siswa yang sudah lulus akan mendapatkan segala informasi tentang lowongan pekerjaan. Nah, itu adalah satu kerjasama dari sekolah dengan pihak industri. Nah, jadi bisa dibilang kalian tidak salah pilih sekolah. Karena apa? Karena di sekolah kita itu praktek adalah cara kalian akan belajar. Untuk mendukung praktek, sekolah kita
berstandar dan sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi saat kalian lulus nanti, kalian memang sudah kompeten dan kalian akan memiliki kepercayaan diri karena sudah memiliki daya saing yang kuat. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kalian semua. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang kegiatan sekolah, kalian bisa follow akun sekolah kita. Untuk Instagram, follow kita di @official_SMK Saraswati 3 Tabanan. Untuk FB kita di Smith Saraswati Tabanan. Untuk TikTok kita punya juga. Silakan cari akun kita SMK SAR 3 Tabanan. Dan untuk YouTube di SMK Saraswati 3 Tabanan. Baik, kemudian Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi Ibu ucapkan selamat datang di SMK Saraswati 3 Tabanan. Selamat bergabung dan selamat berprestasi bersama kami. SMK bisa, SMK hebat. SMK Saraswati 3 Tabanan, pencetak pengusaha milenial. SMK Saraswati 3 Tabanan, pencetak lulusan siap kerja. Sampai jumpa. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Ya, demikianlah materi yang dibawakan oleh Ibu Mira. Kami ucapkan terima kasih. Materi selanjutnya yaitu mengenai sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada di SMK Saraswati 3 Tabanan yang akan dibawakan oleh Ibu Ida Ayuratna Febriani. Kepada Ibu Ida Ayuratna, kami persilakan. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak siswa-siswi baru yang Ibu cintai. Selamat datang di SMK Saraswati 3 Tabanan. Perkenalkan, nama Ibu Ida Ayuratna Febriani selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. SMK Saraswati 3 Tabanan adalah salah satu sekolah menengah kejuruan bidang pariwisata yang memiliki sarana prasarana praktek yang lengkap yang sudah berstandar dan sesuai dengan kebutuhan Dudika. SMK Saraswati 3 Tabanan memiliki 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang tata usaha, 2 lab komputer, 1 ruang BK dan BKK, 1 ruang LSP, 1 ruang UKS, 1 ruang OSIS, dan 1 ruang perpustakaan. Untuk mendukung belajar praktek kami memiliki 2 lab, yaitu yang pertama lab perhotelan yang terdiri dari kronovis kantor depan, 6 kamar sebagai ruang praktek siswa, 2 twin room, 1 double room, dan 2 deluxe room. Kami juga baru saja ditunjuk sebagai SMK Pusat Keunggulan di bidang hospitality. Salah satu program dari SMK PK ini adalah penguatan pembelajaran praktek, yaitu SMK Saraswati 3 Tabanan mendapatkan dana hibah atau bantuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang berfokus pada alat dan kelengkapan sarana belajar praktek siswa yang berstandar dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Dengan adanya program tersebut, saat ini kami sedang membangun RPS Hotel di sebelah selatan gedung sekolah. RPS ini akan dilengkapi dengan alat-alat yang menyerupai alat-alat yang digunakan di hotel, seperti penggunaan keycard dengan sensor dan sistem hotel yang akan terhubung ke seluruh departemen seperti kitchen, teva, dan restoran. Yang kedua, lab tata boga yang terdiri dari ruang praktek kitchen, pastry bakery, dan restoran. Semua alat yang ada di lab tata boga sudah berstandar dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri. Alat-alat praktek tersebut merupakan bantuan dana hibah pemerintah program DAK dan telah rampung pada bulan Desember 2020. Dengan sarana dan prasarana yang lengkap berstandar Dudika, diharapkan siswa dapat belajar maksimal sehingga saat lulus dari sini, siswa telah memiliki kompetensi atau keahlian yang memang dibutuhkan oleh dunia usaha,
dunia industri, dan dunia kerja. Nah, adik-adik, demikian sekilas informasi mengenai sarana dan prasarana yang ada di SMK Saraswati 3 Tabanan. Semoga informasi tadi bermanfaat serta dapat menumbuhkan keyakinan kalian bahwa kalian tidak salah pilih sekolah. SMK bisa, SMK hebat, SMK Saraswati 3 Tabanan pencetak pengusaha milenial, pencetak lulusan siap kerja. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Sekali lagi, selamat datang, selamat belajar, dan selamat berprestasi di SMK Saraswati 3 Tabanan. Om Santi 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 Om. Demikianlah materi yang dibawakan oleh Ibu Ida Yuratna. Kami ucapkan terima kasih. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Salam Namo Buddhaya. Baik, sebelumnya perkenalkan, Bapak bernama Ibu Agung Utama Mas. Bapak menjabat sekarang menjadi wakil kesiswaan di SMK Saraswati 3 Tabanan. Baik, Bapak akan memberikan 2 materi untuk MPLS ini, yaitu ekstrakurikuler dan pendidikan karakter. Ekstrakurikuler merupakan hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan minat dan bakat siswa untuk menjadi berprestasi. Jadi di sini yang merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh siswa. Kemungkinan MPLS ini karena situasi PKM yang sekarang kemungkinan tidak jalan, tetapi untuk selanjutnya hal ini harus didata untuk kepentingan administrasi. Setelah itu, ini akan diimplementasikan oleh anak-anak OSIS untuk mendata daripada ekstrakurikuler tersebut. Jenis ekstrakurikuler yang ada di SMK Saraswati itu ada 2. Yang pertama itu adalah olahraga, dan untuk ekstra olahraga yaitu seperti sepak bola, bulu tangkis, bola voli, karate, dan atletik. Untuk seni yaitu seni tari, seni musik, seni tabung, road carving, dan floris. Jadi itu yang ada di SMK Saraswati 3 Tabanan. Di samping itu, hal yang wajib yang harus dilaksanakan adalah ekstra pramuka, karena itu merupakan yang akan menghasilkan budi pekerti, di mana pramuka itu menunjukkan hal yang sangat siswa itu didapat untuk meningkatkan pengalaman berorganisasi dan bekerjasama yang nantinya Bapak akan jelaskan pada pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan perwujudan pelajar Indonesia sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global yang berperilaku sesuai dengan Pancasila dengan 6 ciri utama: beriman, bertakwa, bertuhan yang Maha Esa, berhalak mulia, dan berkebinekaan. Jadi itu yang dituju. Di samping itu, pada saat kurikulum 2013 ini menunjukkan bahwa merujuk pada 18 karakter, sekarang diperbarui menjadi 5 karakter menuju pendidikan belajar Pancasila untuk meningkatkan budi pekerti dari siswa tersebut apabila nanti lulus. Jadi profil belajar Pancasila itu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi hal yang harus diperhatikan itu adalah kuncinya seperti berhalak agama, berbudi pekerti, berhalak negara, dan cinta terhadap diri sendiri melalui jalan agama. Yang selanjutnya berkebinekaan global, itu memahami rasa persatuan yang tidak membeda-bedakan dari ras, agama, dan tidak memihak pada diskriminasi antara sesama manusia. Selanjutnya adalah bergotong royong. Bergotong royong itu setiap hal yang harus kita laksanakan itu kalau kita laksanakan dengan bersama-sama, dengan bekerjasama dan bergotong royong, pasti anak itu terasa ringan karena dikerjakan bersama-sama. Selanjutnya adalah kreatif. Kreatif merupakan suatu hal yang memberikan ide kreatif dari pemikiran-pemikiran sehingga menghasilkan produk yang berguna untuk masyarakat. Bernalar kritis. Bernalar kritis merupakan hal yang harus dilaksanakan, yaitu di mana siswa itu menganalisis hal-hal yang kurang dipahami sehingga memahami dan bisa melaksanakan sesuatu dengan efektif dan efisien. Yang terakhir adalah mandiri. Kemandirian itu merupakan hal yang harus mesti dipahami untuk dilaksanakan, karena dalam kehidupan itu harus memiliki sikap yang mandiri. Bagaimana untuk menjalani kehidupan itu harus memiliki sifat mandiri dan tidak terus tergantung terhadap orang lain, sehingga bisa membedakan antara mana yang harus dikerjasama, mana yang bersifat individu. Jadi itu yang saya dapat berikan dari 2 topik yang diberikan tugas untuk
memberikan materi dan akhir kata Bapak tutup dengan peramusan. Oh, bisa. Ya, demikianlah tadi pemaparan materi kebijakan. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pemberian materi oleh Diduka dan instansi terkait yang ada di Kabupaten Tabanan. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh GM Jakarta Hotel Bali mengenai pengenalan dunia industri dan dunia kerja bagi siswa baru di SMK Saraswati 3 Tabanan. Kepada yang mewakili kami, persilakan. Selamat pagi, saya Wagana dari Jakarta Hotel Bali. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan tentang dunia industri yang sudah bekerja sama dengan SMK Saraswati 3 Tabanan. Di dalam MOU kita sebagai pembina dari sekolah pariwisata ini. Mungkin sedikit yang saya bisa ceritakan tentang Jakarta Hotel Bali yang di bawah naungan Jakarta Hotel & Resort. Jakarta Group adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang akomodasi, khususnya perhotelan. Jakarta Group terdiri dari 9 properti yang tersebar di seluruh Indonesia. Jakarta Bali Beach Residen and Spa itu adalah salah satu bagian dari Jakarta Group, di mana memiliki 278 kamar hotel dan 64 kamar tipe apartemen. Kami ada di Legian, Kuta Bali. Jakarta Bali sebagai bagian dari Jakarta Group berkomitmen untuk ikut mensukseskan program pemerintah tentang pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi yang dimaksud adalah terjadinya link and match antara dunia pendidikan dan dunia industri. Tujuan dari pendidikan ini adalah agar anak didik cepat terserap di dunia kerja atau industri, karena anak didik telah dibekali dengan kompetensi yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja, sehingga terjadi kesesuaian antara demand dan supply. Dalam proses ini, Jakarta Bali menyediakan diri untuk diajak nikah massal oleh dunia pendidikan. Dan bagaimana prosesnya? Yang pertama adalah blueprint perencanaan pendidikan vokasi, kurikulum yang akan diajarkan di sekolah atau dunia pendidikan disusun bersama dengan pihak industri, sehingga materi pembelajaran, standar kompetensi lulusan, standar proses kegiatan belajar dan mengajar, standar guru maupun dosen, standar isi mata pelajaran, proporsi pendidikan dan pelatihan, program dan profesional pemagangan, dan lainnya masuk resmi ke dalam kurikulum sekolah. Perbaikan sistem pendidikan vokasi harus memperkuat link and match dengan dunia usaha dan industri dengan melakukan kajian pada standar pendidikan. Pada hal ini, kami dari Jakarta Bali siap memberikan tambahan-tambahan atau SOP-SOP yang ada di perusahaan untuk dikembangkan di sekolah. Karena pada hal ini, di mana jika SOP-SOP tersebut bisa diterapkan di sekolah, akan mempercepat para lulusan untuk segera tahu industri secara nyata. Dalam penyusunan ini ada kerjasama antara pihak sekolah dan industri, sehingga terjadinya penyelarasan di dalam penyusunan kurikulum yang ada di sekolah dan dibutuhkan di dalam dunia industri. Kedua, guru tamu dari industri rutin mengajar ke sekolah. Dosen ataupun guru tamu minimal mengajar 50 hingga 100 jam per semester, berasal dari expert dan praktisi profesional yang berkompeten dari industri
maupun dunia kerja. Kami dari DJI Jakarta Bali akan siap memberikan bimbingan dalam hal sharing knowledge kami ke sekolah dengan rutin memberikan per masing-masing departemen dari front office, housekeeping, FB service, dan FB product. Dan kita akan langsung melakukan pengenalan baik dari theoretical dan praktikal, sehingga guru-guru dan murid-murid yang ada di sana mengetahui apa sih kebutuhan industri pada saat sekarang di dunia kerja yang ada, sehingga akan mempercepat proses daripada penyelarasan kurikulum maupun kebutuhan dunia usaha di kedepannya. Ketiga, program magang yang terstruktur dan dikelola bersama dengan baik. Kompeten itu tidak cukup dengan tahu banyak hal tentang satu hal, tapi juga mempunyai keterampilan dan keahlian dalam menerapkan pengetahuan yang didapat. Untuk menjadi terampil, maka dibutuhkanlah banyak latihan, dan latihan sampai menjadi terampil. Disinilah program magang dengan pihak industri itu harus dikelola dengan baik, sehingga semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan kesempatan magang. Kita akan menyediakan tempat magang bagi siswa-siswa SMK 3 Saraswati Tabanan jika mereka memerlukan tempat pelatihan. Walaupun tidak semua terakomodir di kami, tentunya di Jakarta Bali akan memberikan space kepada siswa-siswa SMK Saraswati Tabanan di berbagai bidang yang diajarkan di sekolah, di front office, di housekeeping, di FB service, dan di FB product. Dan penempatan itu sudah kami atur sedemikian rupa sehingga jumlah serapan untuk melakukan training dapat kita tentukan dengan jumlah yang cukup baik. Keempat, komitmen kuat dari pihak industri menyerap lulusan. Penyerapan lulusan oleh pihak industri akan terjadi secara otomatis karena pihak industri sudah mengetahui kompetensi dari lulusan yang punya kompetensi dilakukan bersama dengan industri. Harapan kita bersama tentunya penyerapan tenaga kerja dari SMK akan bisa terserap di industri. Tapi tidak semua itu merupakan garansi bahwa setiap lulusan SMK Saraswati akan terserap di Jakarta Bali. Pasti akan melalui proses-proses yang sudah kita tentukan dengan aturan perusahaan, di mana nanti yang terserap adalah yang mereka sudah dapat memenuhi standar kompetensi yang sudah dicanangkan oleh perusahaan ini. Tetapi jika terjadi kerjasama ini, tentunya anak-anak, siswa-siswa, dan juga lulusan dari SMK Saraswati Tabanan bisa mempersempit jarak daripada apa sih kebutuhan perusahaan di kemudian hari. Ini tentunya menjadi suatu masukan baru, ilmu baru, di mana semua SOP-SOP yang ada di perusahaan itu akan dapat diketahui oleh murid-murid dari awal. Kelima, jembatan program di mana pihak industri memperkenalkan teknologi dan proses kerja industri yang diperlukan oleh para guru. Hal ini perlu dilakukan karena adanya perkembangan teknologi yang sangat cepat pada saat sekarang. Dunia industri tentu beradaptasi dengan teknologi, kalau tidak mau disebut ketinggalan zaman. Dan juga teknologi itu mempermudah kita melakukan pekerjaan. Perubahan seperti inilah yang perlu kita tanggapi bersama-sama untuk kita jelaskan anak didik. Tentunya dengan adanya kerjasama MOU antara pihak SMK Saraswati 3 Tabanan dengan DJI Jakarta Bali, guru-guru akan mengetahui bagaimana tentang perkembangan di dunia usaha pada saat sekarang. Seperti contoh saya bisa sampaikan di dalam teori kurikulum saat sekarang di SMK belum tahu banget tentang online travel agent atau OTA. Tapi nanti jika mereka melakukan kerjasama, tentunya guru-guru akan mendapatkan kesempatan untuk magang di tempat kami, bagaimana
trik dan tips dan teknik maupun standar-standar dalam bisnis OTT yang dimana pada masa sekarang sudah bergerak kepada digital marketing dengan 4.0 standarnya. Ini tentu menjadikan suatu pembekalan juga kepada anak-anak didik yang ada di SMK 3 Saraswati di dalam melaksanakan digital marketing ke depan. Keenam, sertifikasi kompetensi bagi lulusan diberikan oleh sekolah bersama industri. Pada titik inilah dunia pendidikan dan dunia industri bersama-sama memberikan penilaian tentang kompetensi yang telah dicapai oleh anak didik. Dilihat dari kacamata pendidikan dan juga dari kacamata industri. Sehingga nanti yang kita harapkan bersama-sama di mana DUK yang sudah disusun diselaraskan dengan kebutuhan industri, tentunya menjadi suatu standar kompetensi yang jauh lebih berguna dan bermanfaat bagi anak didik dalam mengikuti pembelajaran di SMK 3 Saraswati Tabanan. Ketujuh, riset bersama, yaitu riset terapan dengan guru yang berasal dari kasus nyata di industri. Riset ini diperlukan karena perkembangan yang terjadi pada dunia industri. Kasus-kasus yang terjadi pada dunia industri akan dijadikan bahan analisa secara bersama-sama untuk dijadikan bahan pertimbangan dan penyusunan kurikulum selanjutnya. Jadi, kurikulum guru tamu, magang, sertifikat kompetensi, training guru, dan komitmen serapan lulusan itu minimal baru dapat dikatakan clean and manfaat dari JJJ Kata Bali dari hubungan yang terjalin selama ini juga dapat kita lihat dari bagi departemen head terkait yang menjadi guru tamu akan bisa memberikan ilmunya ke anak didik dan tentunya meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan anak didik. Ini adalah sesuatu yang berbeda dengan komunikasi dengan staff. Dan pada kesempatan ini juga guru-guru tamu yang ada di JJJ Kata Bali juga akan diberikan kesempatan untuk men-sharing ilmu-ilmunya kepada anak didik. Tentunya ini sesuatu kegiatan yang baik buat guru manajemen kami, departemen head kami yang terkait dalam membagikan ilmunya kepada sekolah yang tentunya nanti akan dibutuhkan oleh anak-anak didik jika mereka sudah menyelesaikan pendidikannya di sekolah. Tidak hanya kita memberikan sesuatu, tetapi tentunya nanti kita akan bisa mendapatkan sesuatu juga dari sekolah mengenai standar-standar yang ada di pihak sekolah. Yang kedua, selama proses magang kita akan mendapatkan karyawan training yang berkompetensi sesuai dengan yang kita harapkan karena kita terlibat dalam proses pembelajarannya. Selama ini mungkin standar sekolah mungkin akan jauh dengan standar operasional sehingga kita membutuhkan waktu kepada anak-anak training yang baru di dalam pembekalannya karena standarnya sangat tidak sesuai dan banyak menyimpang daripada apa yang industri harapkan pada saat sekarang. Nah, dengan adanya hubungan industrial ini antara pihak sekolah dan industri, tentunya SOP-SOP kami, standar-standar kami yang ada sudah bisa diterapkan secara langsung dari awal mereka bergabung di sekolah dan begitu masuk ke lapangan dalam masa mereka melakukan orientasi tidak perlu waktu yang cukup lama lagi sehingga apa yang menjadi kebutuhan industri bisa cepat terserap oleh anak-anak didik dari sekolah. Dan juga kita bisa mengetahui siswa-siswi yang mempunyai talenta lebih sehingga apabila kita membutuhkannya kita akan cepat mendapatkannya. Dalam hal ini juga dari pihak industri akan sangat menguntungkan karena hubungan ini kami akan mengetahui anak-anak didik yang mempunyai talenta-talenta yang siap kita operasionalkan, berikan kesempatan untuk bergabung dengan pihak kami. Kita akan dapat memilihnya dengan cepat karena kita melihatnya dari penguasaan SOP yang ada di perusahaan dan juga pembelajaran-pembelajaran
yang juga kami butuhkan di dalam standar pemilihan karyawan ke depannya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan kepada semuanya, bahwa hubungan industrial sekarang, hubungan kerjasama antara pihak industri dan juga pihak sekolah memberikan feedback positif buat perkembangan SMK, di mana SMK diharapkan lulusannya adalah lulusan yang siap kerja dan juga dapat berkarya buat diri sendiri, sehingga dengan adanya hubungan ini mudah-mudahan apa tujuan kita ke depan bersama-sama dapat terwujud dengan baik. Demikian penjelasan dari saya. Om Santi Santi. Ya, demikianlah pemaparan materi dari IDUKA. Kami ucapkan terima kasih.